Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu tugas Proteus dengan membuat rangkaian menggunakan Bluetooth, kemudian membuat aplikasi Android di MIT, lalu program Arduino. Sebelum masuk penjelasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada M. Alfred Hayaturizon, kemudian saya sendiri, Trilian Divatoni, kemudian Dian Yovita Lestari, kemudian Amelia Pramudita, lalu Gina Dia Sofi, dan yang terakhir Yulia Amanda Sari. Nah, baiklah, untuk pertama penjelasan dimulai dari Arduino yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, bisa dilihat di sini. Ini program yang telah kami buat. Untuk yang baris pertama, string voice. Di sini berfungsi untuk pendeklarasian string tersebut untuk menghubungkan Arduino dengan aplikasi. Setelah itu, untuk pin mode ini adalah untuk setup port pada Proteus. Nah, di sini kami menggunakan port 13. Lalu untuk serial begin dimulai dengan kecepatan 1600 bit per second. Lalu di bagian void loop, di bagian delay, Arduino akan melakukan delay selama 10 milisecond. Lalu char C yang telah dideklarasikan akan membaca port serial, lalu variabel voice ditambahkan ke variabel C agar variabel voice dapat membaca port serial yang telah dihubungkan. Nah, di sini untuk perintah if-nya, jika panjang variabel voice lebih dari 0, maka port serial akan mencetak variabel voice, di mana yang kita ketahui bahwa variabel voice bernilai 1, yaitu port serial yang terbaca sebagai LED pada port 13. Nah, jika variabel voice bernilai on, ditekan pada aplikasi, maka pin digital akan memberikan nilai high pada port 13, yang artinya lampu akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Jika variabel voice bernilai off, maka pin digital akan memberikan nilai low pada pin 13. Itu artinya, jika tombol off ditekan, pada aplikasi lampu akan mati. Lalu, variabel voice diset kosong agar tidak terjadi malfunction. Di sini, untuk digital write-nya, juga pada port 13, untuk tulisan high ini kita harus atur huruf besar semua sesuai dengan program yang ada di MIT. Jadi yang di program di logika MIT tulisannya harus caps lock atau besar semua. Kalau berbeda tidak akan hidup LED-nya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya Yuli Amanda Sari akan membuat desain dengan menggunakan Meet App Infactor. Pertama-tama, start new project. Project name-nya bebas, ingin nama apa saja. Di sini saya akan membuat dengan nama antarmuka. Jika sudah selesai, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih horizontal agreement yang terletak pada layout. Masukkan ke screen 1. Dan kita akan membuat horizontal agreement-nya menjadi lebih panjang dengan cara mengaturnya di lebarnya. Pilih fill parent, kemudian OK, dan align horizontalnya, pilih center. Selanjutnya, masukkan label 1 di user interface
label ini berfungsi untuk menampilkan teks dalam aplikasi. Dan tambahkan juga horizontal agreement 2. Sebelum itu, labelnya kita ubah nama dulu terlebih dahulu. Teksnya kita ubah dengan nama. Di sini saya akan membuat namanya yaitu Control Panel Smartphone. Seperti ini. Kita juga bisa mengukur font size-nya. Agar terlihat lebih besar, saya akan mengatur size fontnya dengan size 20. Selanjutnya di horizontal agreement yang kedua, kita juga menambahkan label 2 dan tombol button. Tombol button sini saya akan memasukkan button 1 dan button 2. Tombol button sendiri berfungsi untuk mendeteksi ketukan, yaitu hold down atau menekan tombol, atau pengguna dapat menekan tombol ataupun melepas tombol. Di sini label 2 saya akan mengubah dengan nama LED. Klik dulu sebelumnya. Di teks kita ubah dengan nama LED. Seperti tadi, font size-nya saya atur agak sedikit lebih besar. Saya di sini menggunakan font size 16. Teks for button-nya kita ubah juga dengan nama on. Font size-nya saya ubah juga sedikit lebih besar dengan size 16. Dan button 2 juga seperti tadi. Saya akan mengubahnya dengan button off. Size-nya 16. Di sini horizontal agreement-nya saya akan mengubah seperti tadi agar terlihat lebih lebar. Pilih filteran, kemudian like horizontalnya center 3. Selanjutnya kita perlu juga menambahkan list speaker. List speaker di sini berfungsi untuk menampilkan list yang dipilih oleh pengguna ketika pengguna menekan list. Saya juga akan mengganti teksnya. Seperti ini. Saya menggantinya dengan nama Connect to BT. Connect to BT atau Bluetooth. Dan juga saya menambahkan label 3 di bawah Connect to Bluetooth. Label 3 ini akan berfungsi sebagai muncul tulisan apakah
Bluetooth-nya tersambung ataupun tidak. Di sini saya akan menghapus teks for label 3-nya. Selanjutnya tambahkan juga Bluetooth-nya. Kita akan pilih Bluetooth client. Bluetooth client ini berfungsi untuk sebagai Bluetooth client sendiri. Berikut ini tampilannya. Perkenalkan, nama saya Dian Yovita Lestari. Di sini saya akan membuat simulasi Proteus dari aplikasi Android menggunakan app Inventor. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus menyiapkan beberapa komponen yang kita perlukan pada saat kita merangkai nanti. Di mana komponen tersebut bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu terdapat Arduino Uno, yang kedua itu ada Bluetooth HC05, LED green, di mana LED ini kita menggunakan LED yang aktif, dan resistor yang nantinya akan menghubungkan LED ke Arduino. Baiklah, langsung saja kita rangkai. Yang pertama, pada Arduino akan kita hubungkan ke LED. Di mana LED yang negatif itu kita akan sambungkan dengan ground, sedangkan yang arah positifnya akan kita sambungkan ke Arduino tadi. Tetapi kita hubungkan dengan resistornya terlebih dahulu. Dan nantinya kita atur atau kita setting resistor ini menjadi 220 ohm. Nah, setelah itu kita juga akan menggunakan Bluetooth, di mana Bluetooth ini terdapat key, VCC, dan ground yang merupakan simulasi, artinya kita tidak perlu menyambungkan kabel ke Arduino-nya. Berarti kita hanya perlu menyambungkan kabel RxD sama TxD, di mana RxD ini kita sambungkan ke TX pada Arduino, sedangkan TxD ini kita sambungkan TxD pada Bluetooth, kita sambungkan ke Rx pada Arduino. Selanjutnya, apabila rangkaian sudah selesai, maka kita setting Bluetooth pada komputer kita. Kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat komponen 4, artinya di simulasi Proteus kita juga harus menggunakan COM4. Komportnya kita ganti 4 dengan virtual baud rate 9600 mengikuti simulasi. Nah, selesai. Kenapa kita harus mengganti ini dengan COM4? Karena mewakili Bluetooth pada komputer kita. Artinya, Bluetooth handphone untuk connect ke Bluetooth simulasi Proteus kita, maka itu akan melalui Bluetooth komputer. Nah, kalau kita sudah samakan Bluetooth komputer sama Proteus menjadi COM4, otomatis Bluetooth ini adalah Bluetooth komputer kita. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita jalankan rangkaiannya dengan nantinya kita memasukkan program pada Arduino-nya di sini yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Dia Sofi.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian blok pada MIT app inverter. Yang pertama-tama, kita harus menyusun bloknya itu pada list speaker 1. Kita menggunakan when list speaker 1 before packing. Kita letakkan di sini. Selanjutnya, kita letakkan pula set list speaker 1 elemen. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga Bluetooth client 1, address and names, di mana itu terletak pada Bluetooth client. Kemudian kita letakkan di sini. Yang mana ini semua yang akan menampilkan device yang sudah terhubung pada smartphone yang kita gunakan. Selanjutnya, pada list speaker 1 juga, kita meletakkan when list speaker 1 after picking. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga if then. Di sini kita cari di bagian kontrol. Kemudian kita cari call Bluetooth client 1 connect address. Pada bagian Bluetooth client, kita letakkan di sini. Pada bagian ini kita letakkan list speaker 1 selection. Pada bagian then, kita letakkan set label 3 text yang terdapat di label 3. Kemudian kita letakkan di sini. Di bagian ujung sini, kita akan menuliskan Bluetooth is connect dengan menggunakan teks kosong. Kemudian kita ketik Bluetooth is connect. Masuk ke bagian blok selanjutnya. Kita menggunakan button 1. Di sini kita akan menggunakan when button 1 klik. Dan kita juga akan menggunakan if then pada bagian kontrol. Pada bagian if, kita akan menambahkan Bluetooth client 1 is connected di bagian Bluetooth client. Kita letakkan di sini. Dan di bagian then, kita akan meletakkan call Bluetooth client 1 send text. Kita letakkan di sini. Dan pada bagian ujung sini kita akan menambahkan teks dengan kata on. Selanjutnya, untuk button 2, kita juga menggunakan when button 2 klik. Dan kita juga menggunakan if then yang terletak pada bagian kontrol. Kita letakkan di sini. Kita juga menambahkan Bluetooth client 1 is connected. Kita letakkan di sini. Pada bagian then, kita juga akan menambahkan call Bluetooth client 1 send text. Dan pada bagian ujung sini, kita akan menuliskan kata off.
pada bagian when list speaker 1 after picking, di mana setelah dipilihnya device yang akan dihubungkan, maka akan tampil tulisan Bluetooth is connect pada smartphone yang kita gunakan. Pada button 1, ketika tombol on ini kita klik pada aplikasi yang kita gunakan, maka akan merespon dan LED pada Proteus akan menyala. Begitu pula pada button 2, apabila tombol off-nya kita klik, maka akan merespon pula dan LED pada Proteus akan mati. Perlu diketahui, penulisan on dan off pada blok itu harus sama dengan penulisan on dan off pada Arduino-nya. Saya Amelia Pramudita. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang COM pada Bluetooth, di mana Bluetooth merupakan poin paling penting yang harus diperhatikan, karena Bluetooth merupakan penghubung antara simulasi pada Proteus dengan aplikasi kontrol yang akan dibuat nanti. Untuk memastikan bahwa Bluetooth yang akan digunakan pada Proteus terhubung dengan Bluetooth pada laptop, dapat dilihat terlebih dahulu pada bagian setting. Buka settingan Bluetooth. Kemudian pilih bagian komportnya. Di sini dapat kita lihat bahwa kompor Bluetooth yang ada pada laptop adalah COM 4, sehingga pada Bluetooth Proteus juga harus memiliki kompor yang sama, yaitu COM 4. Cara untuk men-setting kompor pada Bluetooth Proteus adalah dengan cara menekan Bluetooth pada Proteus sebanyak 2 kali. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa ternyata default kompor Bluetooth pada Proteus adalah COM 2, sehingga perlu diubah terlebih dahulu menjadi COM 4 agar sama dengan Bluetooth yang ada pada laptop. Tujuan dari menyamakan kompor yang ada pada Bluetooth Proteus dengan Bluetooth laptop adalah untuk membuat Bluetooth laptop sebagai perwakilan untuk mewakili Bluetooth Proteus. Jadi pada aplikasi nanti, Bluetooth yang connect ke simulasi Proteus dapat melalui Bluetooth laptop. Karena COM Bluetooth Proteus tadi telah disamakan dengan COM Bluetooth laptop, maka otomatis Bluetooth Proteus telah diwakili oleh Bluetooth laptop, sehingga aplikasi pada HP dapat terhubung atau saling terkoneksi dengan simulasi Proteus dengan menggunakan Bluetooth pada laptop tadi. Baiklah, untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Dia Sofi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian blok pada MIT app inverter. Yang pertama-tama, kita harus menyusun bloknya itu pada list speaker 1. Kita menggunakan when list speaker 1 before packing. Kita letakkan di sini. Selanjutnya, kita letakkan pula set list speaker 1 elemen. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga Bluetooth client 1, address and names, di mana itu terletak pada Bluetooth client. Kemudian kita letakkan di sini. Yang mana ini semua yang akan menampilkan device yang sudah terhubung pada smartphone yang kita gunakan. Selanjutnya, pada list speaker 1 juga, kita meletakkan when list speaker 1 after picking. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga if then. Di sini kita cari di bagian kontrol. Kemudian kita cari call Bluetooth client 1 connect address. Pada bagian Bluetooth client, kita letakkan di sini. Pada bagian ini kita letakkan list speaker 1 selection. Pada bagian then, kita letakkan set label 3 text yang terdapat di label 3.
Kemudian kita letakkan di sini. Di bagian ujung sini, kita akan menuliskan Bluetooth is connect dengan menggunakan teks kosong. Kemudian kita ketik Bluetooth is connect. Masuk ke bagian blok selanjutnya. Kita menggunakan button 1. Di sini kita akan menggunakan when button 1 klik. Dan kita juga akan menggunakan if then pada bagian kontrol. Pada bagian if, kita akan menambahkan Bluetooth client 1 is connected di bagian Bluetooth client. Kita letakkan di sini. Dan di bagian then, kita akan meletakkan call Bluetooth client 1 send text. Kita letakkan di sini. Dan pada bagian ujung sini kita akan menambahkan teks dengan kata on. Selanjutnya, untuk button 2, kita juga menggunakan when button 2 klik. Dan kita juga menggunakan if then yang terletak pada bagian kontrol. Kita letakkan di sini. Kita juga menambahkan Bluetooth client 1 is connected. Kita letakkan di sini. Pada bagian then, kita juga akan menambahkan call Bluetooth client 1 send text. Dan pada bagian ujung sini, kita akan menuliskan kata off. Pada bagian when list speaker 1 after picking, di mana setelah dipilihnya device yang akan dihubungkan, maka akan tampil tulisan Bluetooth is connect pada smartphone yang kita gunakan. Pada button 1, ketika tombol on ini kita klik pada aplikasi yang kita gunakan, maka akan merespon dan LED pada Proteus akan menyala. Begitu pula pada button 2, apabila tombol off-nya kita klik, maka akan merespon pula dan LED pada Proteus akan mati. Perlu diketahui, penulisan on dan off pada blok itu harus sama dengan penulisan on dan off pada Arduino-nya. Perkenalkan, nama saya Gina Dia Sofi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian blok pada MIT app inverter. Yang pertama-tama, kita harus menyusun bloknya itu pada list speaker 1. Kita menggunakan when list speaker 1 before packing. Kita letakkan di sini. Selanjutnya, kita letakkan pula set list speaker 1 elemen. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga Bluetooth client 1, address and names, di mana itu terletak pada Bluetooth client. Kemudian kita letakkan di sini. Yang mana ini semua yang akan menampilkan device yang sudah terhubung pada smartphone yang kita gunakan.
Selanjutnya, pada list speaker 1 juga, kita meletakkan when list speaker 1 after picking. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga if then. Di sini kita cari di bagian kontrol. Kemudian kita cari call Bluetooth client 1 connect address. Pada bagian Bluetooth client, kita letakkan di sini. Pada bagian ini kita letakkan list speaker 1 selection. Pada bagian then, kita letakkan set label 3 text yang terdapat di label 3. Kemudian kita letakkan di sini. Di bagian ujung sini, kita akan menuliskan Bluetooth is connect dengan menggunakan teks kosong. Kemudian kita ketik Bluetooth is connect. Masuk ke bagian blok selanjutnya. Kita menggunakan button 1. Di sini kita akan menggunakan when button 1 klik. Dan kita juga akan menggunakan if then pada bagian kontrol. Pada bagian if, kita akan menambahkan Bluetooth client 1 is connected di bagian Bluetooth client. Kita letakkan di sini. Dan di bagian then, kita akan meletakkan call Bluetooth client 1 send text. Kita letakkan di sini. Dan pada bagian ujung sini kita akan menambahkan teks dengan kata on. Selanjutnya, untuk button 2, kita juga menggunakan when button 2 klik. Dan kita juga menggunakan if then yang terletak pada bagian kontrol. Kita letakkan di sini. Kita juga menambahkan Bluetooth client 1 is connected. Kita letakkan di sini. Pada bagian then, kita juga akan menambahkan call Bluetooth client 1 send text. Dan pada bagian ujung sini, kita akan menuliskan kata off. Pada bagian when list speaker 1 after picking, di mana setelah dipilihnya device yang akan dihubungkan, maka akan tampil tulisan Bluetooth is connect pada smartphone yang kita gunakan. Pada button 1, ketika tombol on ini kita klik pada aplikasi yang kita gunakan, maka akan merespon dan LED pada Proteus akan menyala. Begitu pula pada button 2, apabila tombol off-nya kita klik, maka akan merespon pula dan LED pada Proteus akan mati. Perlu diketahui, penulisan on dan off pada blok itu harus sama dengan penulisan on dan off pada Arduino-nya.